Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat terbesar teragung yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan siang hari ini kita bisa sujud kepadanya sebagai salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, di waktu dan tempat yang mulia ini khatib berwasiat untuk diri dan jamaah semua, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian dan sejatinya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin rahimakumullah, masih dalam nuansa Idul Kurban, mari kita memetik pelajaran dari manusia-manusia mulia yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, yang baru saja beberapa hari lalu kita peringati pada hari raya Idul Adha. Karena sesungguhnya Allah kisahkan kisah para nabi terdahulu dalam Al-Quran adalah untuk menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat terakhir, ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka, kisah para nabi, kisah kaum terdahulu, ibrah, pelajaran berharga bagi orang-orang yang memiliki akal. Ibrah secara bahasa berasal dari kata abaro yang berarti menyeberang. Kalau kita buat isim makan, maka berbentuk ma'barun, jembatan penyeberangan. Seolah-olah Al-Quran ingin berpesan kepada kita, kisah masa lalu seperti jembatan penyeberangan untuk kita melintas dari masa kini ke masa lalu. Karena sesungguhnya masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang bukanlah satuan waktu yang terpisah, melainkan satuan waktu yang saling terhubung. Kita yang ada di hari ini diminta menengok ke masa lalu melalui kisah untuk mengambil pelajaran, kemudian kita terapkan di masa kini dan merencanakan masa depan. Ibratul li ulil albab. Makana hadis yuftaro. Kisah-kisah Al-Quran itu bukan kisah-kisah yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmatal liqaumi yu'minun. Akan tetapi membenarkan apa yang ada pada mereka, penjelasan atas segala sesuatu, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Maka hadirin rahimakumullah, salah satu pelajaran penting dari Idul Kurban adalah tentang keluarga bertakwa. Keluarga Ibrahim alaihissalam, keluarga Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Ali Imran ayat 33 Allah menegaskan, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sungguh Allah telah memilih dengan pilihan yang terbaik, yaitu Adam, Nuh, dan keluarga Ibrahim serta keluarga Imran agar menjadi teladan bagi seluruh alam. Keluarga Ibrahim adalah keluarga teladan untuk kita semua. Itulah pula kenapa dalam setiap kali sholat kita diminta untuk bersolawat bukan hanya kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, tapi juga kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Momentum Idul Kurban menjadi bukti yang sangat nyata bagaimana keluarga ini keluarga yang sangat bertakwa kepada Allah. Ayah yang bertakwa, ibu yang bertakwa, anak yang bertakwa, atau dalam perspektif yang lain suami yang bertakwa, istri yang bertakwa. Dimulai ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menempatkan istrinya Bunda Hajar dan Nabi Ismail atau Ismail yang masih bayi ketika itu di sebuah lembah yang tidak berpenghuni. Secara logika, dan kita terbiasa menggunakan logika matematika kita terkadang terlalu over, Nabi Ibrahim mestinya tidak mengikuti perintah Allah itu, karena di lembah itu tidak ada apa-apa, tidak ada manusia, tidak ada sumber kehidupan. Tapi Nabi Ibrahim teguh melaksanakan perintah Allah, membawa istri tercintanya di lembah tidak berpenghuni itu. Rasa manusiawi ini ditunjukkan oleh Bunda Hajar yang semula tidak tahu bahwa ini adalah perintah Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim membawanya bersama putranya Ismail yang masih bayi, Bunda Hajar kemudian bertanya setengah menggugat suaminya. Ya, sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Qasasil Anbiya. Ya Ibrahim, wa ya Aba Ismail, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi fihi laisa insun wala syai'un. Kata Bunda Hajar ketika Nabi Ibrahim beranjak pergi meninggalkan dirinya berdua dengan Ismail, wahai Ibrahim, wahai ayahnya Ismail, hendak kemana engkau pergi? Dan mengapa engkau meninggalkan kami berdua di lembah ini yang di dalamnya tidak ada manusia dan tidak ada sesuatu apapun? Sebuah pertanyaan yang manusiawi ketika mata melihat di situ memang tidak ada sumber kehidupan, tidak ada manusia, tidak ada apapun. Secara logika matematika, kemungkinan Hajar dan Ismail akan menemui kematian di tempat itu. Maka ketika Nabi Ibrahim hanya diam dan terus melangkahkan kaki, bahkan tidak menoleh sedikit pun, Hajar kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Tapi Nabi Ibrahim tetap bergeming dan terus melanjutkan langkah kakinya. Melihat suaminya tidak merespon pertanyaan yang dijawabnya, Bunda Hajar kemudian mengganti pertanyaannya. Allahu amara bihadza, Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu tentang hal ini? Ketika pertanyaannya berubah, barulah Nabi Ibrahim berhenti dan menoleh. Qala na'am, benar, ini perintah Allah. Dan apa kalimat Bunda Hajar selanjutnya? Dia mengatakan, idzan la yudayyi'una. Jika demikian, aku yakin, kami yakin, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, Allah tidak akan menelantarkan kami. Maka Ibrahim pergi meninggalkan keduanya. Sampailah di Bukit Saniyah, kemudian beliau berdoa sebagaimana direkam dalam surat Ibrahim, Rabbana
inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Sebuah kepasrahan total kepada Allah yang kemudian diiringi dengan sebuah harapan bahwa setelah kepasrahan itu, setelah ketundukan melaksanakan perintah Allah itu, Ibrahim kemudian menitipkan istri dan anaknya lewat ungkapan doa yang sangat indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Momentum kedua yang kemudian kita patut petik pelajaran adalah ketika datang perintah Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Kita sudah sama-sama faham kisah lengkapnya, tapi mari kita ambil angle-nya. Betapa kemudian Ismail alaihissalam ini yang sebetulnya sejak ditinggalkan di lembah tidak berpenghuni itu, sampai datang perintah Allah penyembelihan itu, dia tidak berinteraksi secara intensif dengan ayahnya, karena ayahnya tinggal di Palestina, sementara saat itu dia masih terus bersama ibundanya di lembah Bilwadil Muqaddasi, di lembah yang tidak berpenghuni itu, yang kemudian menjadi Mekah Al-Mukarramah. Sebuah jawaban yang sangat tegas dari Ismail menunjukkan keimanannya kepada Allah ketika perintah itu datang. Inni arafil manami anni adzbauka fanzur madza taro. Ismail menjawab dengan tegas, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya ayahku tercinta, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, semoga engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah, mari kita tengok keluarga kita masing-masing. Adakah kita sendiri sekokoh Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah? Adakah istri kita sekokoh Bunda Hajar ketika dia tahu ini perintah Allah, tidak banyak lagi kemudian bertanya, dan dia yakin Allah tidak akan menelantarkannya? Dan adakah putra putri kita sesoleh Ismail alaihissalam yang ketika disampaikan perintah Allah tidak ada pertanyaan yang mempertanyakan, tidak ada gugatan, apalagi penolakan, sebuah jawaban yang menunjukkan keimanan yang sangat dalam kepada Tuhannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-Furqan yang kita sama-sama hafal ayatnya, doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita terus berdoa kepada Allah, memohon pendamping, pasangan, dan anak-anak yang soleh yang menyejukkan mata hati kita. Maka pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita lakukan? Pendidikan apa yang sudah kita berikan kepada istri dan anak-anak kita? Sabarkah kita dalam mendidik mereka? Karena ternyata kesabaran dituntut dalam sebuah proses pendidikan untuk bisa melahirkan anak-anak yang soleh. Bahkan Allah meminta kita sabar dengan kualitas sabarnya Rasulul Azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Bersabarlah kalian dalam mendidik, bersabarlah kalian dalam menjalankan perintah Allah, bersabarlah kalian dalam semua aspek kehidupan sebagaimana sabarnya para Rasul ulul azmi. Kalau hari ini kita merasakan mendidik begitu susah, mendidik anak membutuhkan energi yang luar biasa, membutuhkan biaya yang tidak murah, yakinilah bahwa itu semua tidak sia-sia di sisi Allah. Kita berharap Allah jadikan keluarga-keluarga kita adalah keluarga-keluarga Ibrahim alaihissalam, yang di dalamnya ada ayah yang bertakwa, ada ibu yang bertakwa, ada anak-anak yang bertakwa, yang kelak mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa a'lamu anna Allah ta'ala wa malaikatahu shalla 'alan nabi qadima kama qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadati Nabi Bakri wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma tsabbit ala dinil Islam wa fadna ala al-iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa bi nuri rasulika kama nawartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wa lil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahli dhair warzuqna wa iyyahum ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa khuluqan hasanan wa taufiqa li ta'ati fahman nabiyyin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.